Ya, mohon izin, Ibu Dian, saya mulai saja ya. Sudah jam 2 lewat ini. Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, Ibu Dian, yang mewakili Bapak Ibu dosen yang tergabung dalam program Kedereka, dan rekan-rekan dosen mungkin juga yang ikut bergabung di sharing session pada hari ini. Yang saya hormati rekan saya Pak Lahalisu, yang sekaligus sebagai pemateri pada hari ini. Dan ada mahasiswa yang tergabung dalam program maupun yang tidak tergabung dalam program, mungkin yang bergabung dalam sharing session juga pada hari ini. Selamat datang semuanya di sesi pertama di sharing session kerjasama antara YOI Manajemen dengan Universitas Sulawesi Barat. Baik, selanjutnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesehatan dan kesempatan pada hari ini guna sama-sama untuk sharing pengalaman, sharing ilmu dengan kami yang dari industri dan yang ada di mahasiswa. Semoga apa nanti yang dipaparkan bisa bermanfaat untuk ada di mahasiswa. Selanjutnya, izinkan juga saya ingin menyampaikan sedikit terkait rundown acara yang akan kita lewati pada hari ini. Yang pertama itu pembukaan oleh MC, kemudian yang kedua nanti sepatah dua kata dari Ibu dosen yang akan mungkin disampaikan oleh Ibu Dian sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Acara selanjutnya masuk ke materi oleh Pak Lahalisu. Acara selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Jadi sesi tanya jawab ini kita bagi 3, jadi per sesinya itu kita siapkan 3 penanya. Tapi kalaupun misalnya masih ada, kita tambah sesuai dengan kebutuhan waktu yang masih ada. Terakhir penutup. Jadi itu sekedar gambaran saja rundown acara pada hari ini, dan akan menjadi rundown acara ke sesi berikutnya. Jadi sekedar informasi saja bahwa ini baru sesi pertama. Ke depan juga nanti kita akan memberikan materi dengan materi yang berbeda dengan konsep rundown acara yang sama dengan hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan ke Ibu Dian untuk menyampaikan sepatah dua kata sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini. Waktu dan tempat, silakan Ibu Dian. Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua yang telah hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya lah sehingga kita dapat melaksanakan sharing session hari ini dengan topik pembahasan hospitality management. Adapun narasumber yang ada hari ini, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Lahalisu SE MSI selaku Corporation Business and Development Director PT YOI Manajemen, dan Bapak Sofyan SE selaku CEO PT YOI Manajemen. Baik, kegiatan sharing tidak banyak yang saya sampaikan hari ini. Ya, saya ingin mengatakan bahwa kegiatan sharing session ini dilakukan untuk memberi pengetahuan kepada para peserta yang dapat melengkapi nanti kegiatan matching fund atau Kedereka ini yang telah berjalan beberapa minggu, bahkan mungkin sudah beberapa bulan ini. Ya, semoga materi yang akan disampaikan nanti dari narasumber hari ini dapat menjadi bermanfaat untuk kita semua dan ke depannya. Baik, untuk itu hari ini saya membuka acara sharing session secara resmi. Baik, itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Sofyan. Baik, makasih Ibu Dian atas openingnya untuk sharing session pada siang hari ini.
Jadi sebelum masuk ke materi, selaku pemandu acara untuk sesi ini, tadi saya sudah sampaikan tentang acaranya. Jadi kalau misalkan nanti ada di mahasiswa ada pertanyaan seputar hospitality management, silakan. Atau sementara misalnya menjelaskan pemateri, terus ada tiba-tiba terlintas pertanyaan supaya lebih hidup sharingnya, silakan saja. Jadi tadi yang saya sampaikan itu random secara yang sudah ditetapkan, tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa mengalir pada saat presentase. Jadi itu sekedar info saja. Nah, terkait dengan manajemen hospitality atau hospitality management, saya pikir mungkin adik-adik mahasiswa sudah pernah mendengar ataupun baru mendengar apa sih tentang hospitality itu seperti apa, kemudian bagaimana memulai usaha di dunia hospitality. Nanti Pak Ali akan membedah mungkin secara singkat dan jelas supaya kita bisa paham sama-sama terkait dengan materi pada siang hari ini. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk Pak Laha Lisuf untuk memulai materinya, pembahasan materinya. Silakan Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih Ibu yang mewakili dari Unsulbar. Terima kasih juga atas kehadirannya mahasiswa Unsulbar secara keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga di siang hari ini kita bisa berjumpa walaupun dengan daring. Ya. Kita bersyukur semuanya karena tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama. Kemudian salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW atas perjuangan beliau sehingga kita juga bisa berada dalam posisi yang saat ini. Baik rekan-rekan sekalian, Pak Sofyan dan Ibu yang mewakili dari kampus Unsulbar, termasuk juga mahasiswa dari Unsulbar, siang hari ini saya kebagian untuk memberikan materi yang terkait dengan hospitality management. Namun sebelum kita mengarah pada apa itu hospitality management, ya, alangkah bagusnya saya mungkin perkenalkan diri dulu supaya tidak supaya kita saling kenal intinya. Ya mungkin nanti suatu saat saya akan minta informasi atau minta perkenalan dari mahasiswa-mahasiswi sekalian. Ya. Nama saya Laha Lisuf, ya nama saya Laha Lisuf. Nomor telepon jelas, kemudian agama dan seterusnya. Tanggal lahirnya 6 Februari 1975. Saya punya moto itu ya karakter, disiplin, dan profitability is my priority. Jadi keuntungan itu nomor satu. Disiplin juga nomor satu, karakter dalam bertingkah laku juga itu adalah bagian dari nomor satu. Tapi semuanya itu based on komitmen dan konsisten. Harus komitmen dan konsisten dalam bermasyarakat atau bersosialisasi dengan yang lain. Ini dari moto saya. Kemudian profil saya seperti ini. Kemudian pengalaman pendidikan saya saat ini saya di Universitas Negeri Makassar. Lagi lanjut S3, mulai dari 2017 sampai dengan saat ini. Jurusan yang saya ambil itu pendidikan ekonomi. Kemudian S2 saya di Haloleo, Kendari, ya, di marketing manajemen jurusan ekonomi juga, 2009 sampai dengan 2007 sampai 2009. Kemudian S1 saya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUB Makassar, jurusan akuntansi, ya, tahun 97 sampai dengan 2001. Ya, kompetensi saya yang selama ini saya geluti itu hotel management, kemudian finance service and management, cost efficiency, cost management, staff development,
budgeting dan forecasting, kemudian finance system hospitality. Ini kompetensi yang saya miliki, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita akan bahasakan nanti sebentar. Kemudian training-training yang saya jalani selama ini, ya bisa kita baca mungkin semua masing-masing, bisa lihat yang mulai dari HACCP, kemudian training of the trainer juga, management of tax, bagaimana kita manage pajak, kemudian economy prospect and challenges. Jadi prospek ekonomi dan peluang itu 2007 yang diarahkan, dan seterusnya. Kemudian saat ini experience di pengalaman saya, ya saat ini saya di Corporate Business and Development Director mulai dari Juli 2020 sampai dengan saat ini di PT IOI Management International. Ya. Kemudian saya juga pernah sebagai General Manager di Air Hotel Smile Makassar, Hotel Bintang 3 dan 146 kamar. Ya. Selain itu, saya pernah jadi General Manager di Foxlight Royal Bay Makassar. Ini by Tauzia atau biasa dikatakan Haris ya, Haris Group. Ini hotelnya bintang 4 di 164 kamar. Kemudian saya pernah di grup Aston, grup Archipelago International. Fokusnya itu adalah di Hotel Panakukang Makassar. Ini hotel bintang 3 dengan 109 kamar. Kemudian saya juga sebagai financial controller di Harper Perintis Makassar by Aston. Hotel bintang 4 dengan jumlah kamar 158 kamar. Sebelumnya lagi, saya pernah di Best Western Makassar. Hotel bintang 4 dengan 156 kamar. Kemudian General Manager di Continent Center Point Panakukang Makassar. Ya, Hotel bintang 3, jumlah kamar 83. Kemudian Financial Controller, ini di Swiss Bell Silai Palu, Hotel bintang 4, ya, jumlah kamar 90. Kemudian Financial Control di Swiss Bell Inn Panakukang, Hotel bintang 3 dengan 181 kamar. Ini saya mulai dengan pre-opening saat itu. Kemudian pernah EAM in charge ya, dan Chief Accountant saat itu di Plaza Inn Kendari. Itu sekitar tahun 2006 sampai dengan 2012. Kemudian Head Bookkeeper di Hotel Quality. Hotel Quality saat ini sebagai Hotel Almadera yang berubah nama. Hotelnya bintang 3 dengan jumlah kamar itu 90. Ya. Kemudian beberapa posisi, ini awal mula karir saya di Hotel Maranu. Tahun 1996, ya, Maranu Hotel Tower atau saat ini namanya Singgasana. Jumlah kamarnya itu 156 kamar. Ya, kira-kira seperti itu untuk pengalaman kerja saya. Kemudian pengalaman mengajar saya. Ya, pengalaman mengajar. Saat ini saya masih terdaftar sebagai dosen tetap di ST 66 Kendari. NIDN-nya juga ada tercantum di dalam. Kemudian mata kuliah yang saya bawakan itu pengantar manajemen, manajemen pemasaran. Ini sampai dengan saat ini masih terdaftar di sana. Kemudian ST Amkup Makassar sebagai dosen luar biasa dengan mata kuliah manajemen keuangan internasional. Itu 2019 sampai dengan saat ini. Kemudian Universitas Islam Negeri Alauddin, UIN Alauddin. Saya juga di situ dosen luar biasa, namun saat itu saya hanya 2 semester, 2014 dan 2015, karena faktor jarak yang susah saat itu, akhirnya saya berhenti. Kemudian Universitas Muhammadiyah Kendari, dosen luar biasa juga, itu 2011 sampai 2012. Ini kemudian awal mula mengajar saya itu 2006 di Akademi Pariwisata Kendari. Ya, akuntansi perhotelan saat itu sampai dengan 2006 sampai 2007, setahun di sana. Seperti itu gambaran profil singkat saya. Baik,
kita masuk ke materi inti yang akan kita bahas sore hari ini, yang terkait dengan hospitality management. Ya, hospitality. Mungkin sebelum saya masuk pengertian hotel, hospitality itu adalah sebenarnya pelayanan. Ya, pelayanan, melayani customer, melayani pelanggan, segala kebutuhannya dilayani oleh karyawan. Seramah mungkin, kualitasnya luar biasa. Apa yang diinginkan tamu harus dipenuhi dalam tanda kutip adalah sesuai dengan SOP yang dijalankan oleh perusahaan. Ya, seperti itu hospitality industry. Ya, industri pelayanan, ya. Hospitality industry atau industri pelayanan. Bagaimana memanage hospitality, bagaimana memanage pelayanan itu tadi, maka muncullah yang dikatakan di dalam hospital itu sendiri terbentuk dalam ada di hotel, ada juga di pariwisata yang lain, katakan misalnya travel agent, ataupun misalnya di penerbangan, atau misalnya di bank-bank, ya seperti itu yang mengarah pada hospitality, pelayanan. Ya, mungkin rekan-rekan sudah ada yang pernah kerja di perusahaan layanan, contohnya misalnya perbankan, atau misalnya di travel agent, penerbangan, mungkin pernah ada yang sentuh ke sana. Gimana, mahasiswa pernah mungkin seperti itu? Saya tanya dulu mahasiswa. Pernah, Pak. Ya? Belum, Pak. Belum pernah. Belum pernah bekerja ya? Belum, Pak. Tapi apakah pernah melayani? Pernah, Pak. Pernah melayani ya, sudah pasti. Semua kita manusia itu pernah melayani. Minimal kita layani diri sendiri. Ya, kita layani diri sendiri. Bagaimana kita melayani diri sendiri sehingga segala kegiatan, segala aktivitas yang kita jalankan bisa jalan dengan baik. Itu ya. Kemudian saat ini saya coba fokus pada hospitality di bidang industri perhotelan. Ya, hospitality di bidang industri perhotelan. Ya, teman-teman sudah sering lihat hotel, sudah pasti. Ya, sudah pasti semua daerah baik internasional, nasional maupun lokal pasti ada hotelnya, termasuk di Sulawesi Barat sendiri. Ya, menurut para ahli, yang menurut pendapat dari Lawson, hotel itu adalah wahana tempat tinggal umum untuk turis atau pelancong dengan membagikan fasilitas jasa kamar, fasilitator makanan dan minuman, serta akomodasi dengan syarat pembayaran. Ya, ini menurut Lawson. Jadi, kalau kita melayani diri sendiri, sudah pasti tidak dibayar. Nah, kalau kita melayani keluarga kita, melayani orang tua kita, atau misalnya saudara-saudara kita, atau orang-orang yang di dekat kita, itu pasti tidak dibayar. Ya. Tapi yang dimaksud di hotel sini adalah syaratnya pembayaran menurut Lawson. Nanti siapa tahu teman-teman ada yang menanyakan, silakan dikembangkan nanti. Kemudian menurut pendapat dari American Hotel and Association, hotel adalah suatu tempat yang berniat disiapkan untuk tujuan penginapan, makanan, minuman, serta fasilitas lainnya. Kemudian menurut Sulastiono, hotel adalah perusahaan atau badan usaha yang menyediakan layanan menginap untuk orang-orang yang melakukan perjalanan, dikelola oleh pemilik atau owner dengan layanan tempat tidur beserta fasilitas makanan dan minuman serta fasilitas lengkap lainnya. Untuk dapat menggunakan layanan yang disediakan oleh pemilik hotel, menurut Sulastiono, seseorang harus membayar dengan tarif atau harga yang sudah ditentukan. Ya, gambaran hotel, pengertian tentang hotel adalah seperti itu. Ya. Mungkin perlu saya juga sampaikan sejarah hotel di internasional, perhotelan internasional. Ya, awal mula hotel itu di abad ke-18. Namanya adalah Le Grand Hotel du Louvre Paris dan dioperasikan pada tahun 1855 sampai dengan 1887.
Luar biasa, ternyata hotel itu dari sejak dahulu kala sudah ada. Mungkin teman-teman berpikir begini, hotel itu kan identik dengan hal-hal yang negatif. Ya, hotel itu mungkin ya, ini masih tabu dulu. Itu sekitar tahun-tahun 90-an masih seperti itu dulu. Jadi orang mau kerja di hotel itu sangat minim. Cari karyawan untuk kerja di hotel itu susah. Contoh misalnya di Maranu dulu ya, saya kasih contoh ini. Untuk dapat karyawan di Hotel Maranu di Makassar saat itu, pemilik hotel itu Pak Andi Sose namanya. Pak Andi Sose mengutus orang, mengutus kepercayaannya untuk turun ke kampung, saat itu ke Endrekang, mengambil orang-orang untuk mau kerja di hotel. Kenapa sampai seperti itu? Padahal hotelnya besar luar biasa. Hotelnya sampai 156 kamar. Kenapa harus seperti itu? Karena orang mau kerja di hotel saat itu masih sangat susah. Ya, kalau saat ini mau cari kerjaan di hotel susah, kalau dulu mau cari karyawan dulu susah, sekarang cari pekerjaan juga susah untuk hotel. Sekarang terbalik. Ya, karena kenapa? Mungkin dulu juga salah satunya adalah masih tabu hotel itu. Tapi perlu kita bayangkan bahwa begini, orang yang mau kemana-mana, berpindah tempat, katakan misalnya dari satu tempat ke tempat yang lain, kalau tidak ada fasilitas hotel, sudah pasti dia akan mungkin ada di masjid. Atau alternatif lain adalah di keluarganya. Atau mungkin di emperan-emperan, karena ada seperti itu ya. Ya, karena hotel tidak ada hotel di suatu tempat itu. Nah, makanya kita harus ambil positifnya adalah hotel dibangun untuk bisa mengcover orang-orang yang selalu bepergian, yang selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang butuh penginapan, karena mungkin menginap di keluarganya dia risih. Nginap di masjid, juga mungkin tidak semuanya juga mau nginap di masjid. Atau mau tinggal di emperan, kan kasihan toh, yang seperti itu. Maka hal ini yang memotivasi sehingga hotel itu dibangun. Ini bayangkan 1855 sampai dan 1887 hotel sudah dibangun. Ya, kemudian perhotelan, ya, sejarah perhotelan nasional. Ya, ini masih sampai saat ini masih ada hotelnya ini. Awal mula hotel itu 5 Agustus tahun 1962. Hotel Indonesia. Sampai saat ini Hotel Indonesia masih ada. Ya, masih ada sampai saat ini. Hotelnya diresmikan oleh Presiden Soekarno sebagai fasilitas Asian Games saat itu. Ya, Asian Games keempat. Ya. Kemudian ini tahun 1963 Hotel Bali Beach sampai saat ini juga masih ada. Grand Ina Bali Beach. Kalau teman-teman pernah jalan-jalan ke Bali, bisa lihat hotelnya, harus bisa lihat. Saat ini sudah dipugar tentunya, tidak seperti yang ini. Kemudian selain itu Hotel Sriwijaya Jakarta yang awal berdiri itu tahun 1863 dengan nama Hotel Kapadino. Kemudian Hotel Majapahit Surabaya 1910. Ya. Ini dibangun oleh orang berkebangsaan Armenia bernama Lukas Martin Sarkis, yang sampai sekarang masih beroperasi dengan nama Majapahit Mandarin Hotel. Ya. Kemudian dan seterusnya ya, Hotel Ambarukmo, kemudian Ina Bali Heritage, ini hotel-hotel tua semua ini. Nah, kemudian untuk Hotel di Sulsel, ya saya kasih gambaran, Hotel di Sulsel itu yang paling tua sebenarnya Hotel Makassar Golden Hotel. Kemudian ada Maranu Pavilion, City, dan Tower. Ini berangsur dia mulai 84. Seingat saya masih ingat ini hotel, karena saya alumni dari sana. Jadi mulai tahun 84 sampai dengan saat ini masih berdiri hotelnya. Walaupun saat ini hotel Singgasana tutup ya, karena COVID kemarin. Sampai saat ini belum buka, itu kasihan. Hotel Pantai Gapura juga sampai saat ini masih tutup sepertinya. Radisson Hotel berubah nama jadi Hotel Almadera. Hotel Makassar City. Di Makassar City sudah dihancurkan dan dibangun gedung baru ini. Kalau saya tidak salah Novotel ini sekarang.
kemudian Hotel Seduna, kemudian Hotel Said Jaya Makassar, ya Said Jaya Makassar. Oh sorry, Hotel Seduna ini sekarang namanya Imperial Arya Duta. Hotel Said Jaya Makassar masih ada, namun sudah tidak beroperasi. Kemudian Hotel Clarion, ini hotel-hotel tua semua ini, hotel tua. Namun rupanya hotel di Makassar, di Sulawesi Selatan itu, khususnya di Makassar ya, itu ada 747 hotel yang terdeteksi lewat Traveloka. Bayangkan, apa yang saya mau katakan di sini. Adik-adik mahasiswa adalah para programmer, ya para programmer. Mungkin ada juga bukan bagian programmer, tapi kalau bicara programmer, dari total hotel 747 hotel, peluang untuk memasarkan program kita ini sangat terbuka di sini. Harga program itu Fidelio sampai 300, nanti ada lanjutannya, 300-an juta dulu tahun 98. Bayangkan, tahun 98 di Hotel Marano saya masih ingat, pakai Fidelio harganya 300 jutaan sekian. Saat ini pakai VHP harganya sekitar 100 jutaan. Sama Power Pro juga seperti itu. Kita lihat sebentar. Ya, kemudian hotel di Sulbar. Ya. Sudah bagus hotelnya kan di Sulbar sekarang? Sudah seperti ini kembali atau masih hancur kesian? Hotelnya? Masih hancur sebagian, Pak. Masih hancur sebagian ya. Tapi sudah beroperasi. Kayaknya sudah beroperasi ya, alhamdulillah. Ya, hotel di Sulbar ada Demale Hotel and Convention, Mamuju, kemudian ada hotel Malia Town Square. Kemudian ada Hotel Rio. Teman-teman pasti tahu ini. Kemudian Hotel Srikandi. Ya, sorry kalau di Makassar ini bukan, tidak bisa dikatakan hotel ini. Wisma ini, kalau saya lihat gambar ini saya ambil dari internet ya. Kalau saya lihat gambarnya bukan hotel ini, paling ini Wisma lah. Seperti itu. Cuman karena mungkin di sana hotel masih kurang, sehingga dikatakanlah hotel. Mungkin dianggap sebagai penginapan, ya hotel juga. Menyiapkan yang tadi, pengertian yang tadi mungkin yang dimaksud. Jadi kalau dia siapkan kamar, dia siapkan ruang makanan dan minuman, dikatakan hotel. Tapi kalau untuk Makassar ini belum masuk kategori hotel, hanya Wisma. Mohon maaf ini. Kemudian untuk Hotel MCT, ini juga hotelnya saya lihat agak kecil. Kemudian Hotel Marano Golden Hotel. Nah, yang saya mau katakan begini, ini bagi calon-calon pengusaha ini. Kalau yang tadi calon programmer, kemudian yang kedua calon pengusaha. Calon pengusaha, rupanya ini di Sulbar masih sangat sedikit hotel. Peluang untuk membuat hotel itu sangat besar, karena potensi, bayangkan di Makassar tadi 747 itu secara keseluruhan Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan 747. Hotel ini di Sulbar berapa? Tadi hanya 5, 6, 7. Itu pun saya search di Google. Mulai dari bintang 4, 3, 2, 1, ini yang didapat. Artinya apa? Hotelnya masih sedikit. Masih sangat sedikit. Sementara perputaran orang yang akan buat event, buat acara, itu sangat banyak. Pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan-perusahaan swasta, itu pasti butuh tempat untuk mengadakan event di sana. Termasuk orang-orang yang mau wedding. Bayangkan itu di Grand Malia, saya yakin orang mau wedding itu pasti antrian. Karena mungkin hanya Malia yang memberikan fasilitas seperti itu. Artinya peluang bagi pengusaha. Ya, peluang bagi pengusaha. Kalau hotelnya sudah jadi, berarti nambah juga peluang untuk programmer di sana. Seperti itu kira-kira. Ya, silakan dikomunikasikan dengan orang-orang di sekitarnya, di sekelilingnya. Bagi yang mau buka hotel, kami bisa fasilitasi manajemennya. Kemudian ada ownernya, programnya nanti Anda semuanya. Seperti itu kira-kira. Baik, saya lanjutkan. Nah, gambaran di hotel, ya di hotel itu mungkin kita pikir apa sih itu, paling membersihkan, paling itu melayani makanan, membersihkan tempat tidur, membersihkan area, membersihkan, menjaga, menjadi security. Ternyata di sini bagiannya banyak sekali, ya.
Mulai dari yang paling pertama, ini struktur organisasi ini. Mulai dari ownernya, owner representatif, ini perwakilan owner, kemudian ini board of director, direktur pemilik hotel, kemudian ada brand management. Kalau brand management itu katakan seperti kami. Kami adalah brand management IAI, IOI, manajemen internasional. Kami adalah manajemen brand management. Kemudian general manager. Ya, seperti yang jabatan saya tadi itu ada berapa kali, termasuk jabatannya Pak Sofyan pernah beliau juga sebagai general manager. Ya, kemudian ternyata ada manajer-manajer lain. Ini semua punya kepala. Karena accounting finance misalnya punya kepala namanya financial control. Di bawahnya itu banyak bawahannya, ada sekitar bisa sampai 10 orang, sampai 5 orang, sampai banyak orangnya di bawah untuk bisa mengcover operasional hotel. Kemudian ada manajer room. Nah, manajer room di situ ada front office dan ada housekeeping. Ya. Yang tanggung jawab terhadap kamar itu ada 2 departemen. Departemen front office, bagian depan, dan ada bagian kamar, housekeeping. Selain itu ada juga sales and marketing. Nah, sales and marketing. Tanpa ada penjualan juga susah untuk bisa terpublikasi atau tersampaikan ke orang-orang yang mau mengadakan event di tempat kita atau di hotel. Ya, ini juga harus ada. Nah, kemudian ada F&B department. Ada kepalanya juga dia, food and beverage manager namanya. Manajer makanan dan minuman. Kok sampai makanan juga ada manajernya? Ya adalah. Karena kalau misalnya tidak ada manajernya, tidak ada yang cek makanan. Nah, siapa yang mau jadi manajer makanan di sini? Nah, pasti kenyang terus itu, gitu ya. Karena harus tes makanan terus ya. Sampai chef itu terkenal dengan gendut, gemuk. Karena dipaksakan harus tes makanan. Kalau tidak dites makanan itu sudah pasti tidak akan ketahuan rasanya, ini rasa asin, manis, pahit, dan seterusnya. Ya. Sama halnya dengan service. Ini ada 2 juga dia. Ada manajer layanan di restoran, ada manajer tadi yang manajer makanan. Namanya dia chef, executive chef. Kalau di service namanya F&B, namanya adalah ada yang dikatakan restoran manager. Atau misalnya bisa digabungkan juga makan food and beverage manager untuk layanan seperti itu. Kemudian selain itu ada personalia. Biasa dikatakan HRD, Human Resources Development. Nah, selain itu ada juga security dan engineering. Ini semua punya bawahan masing-masing untuk bisa mensupport pekerjaan sehingga tujuan yang diharapkan itu bisa tercapai. Tujuannya apa? Tujuannya adalah layanannya bagus, tamunya puas. Bagaimana bisa mengukur tamunya puas dan tidak? Apakah dia kembali lagi atau tidak? Kalau dia tidak kembali, sudah pasti dia tidak puas. Atau ada kemungkinan lain, tidak puas, tidak kembali karena mungkin banyak hotel saingan yang lain, atau dia punya teman-teman yang lain yang arahkan ke tempat yang berbeda. Jadi maksudnya adalah semua komponen yang ada dalam tim struktur organisasi ini selalu berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik untuk memastikan tamu itu terlayani dengan baik sehingga tamunya merasa puas. Endingnya adalah tamunya mau kembali. Seperti itu. Ya. Peduli terhadap pelanggan, kemudian layanannya berkualitas, kemudian tamunya puas, akhirnya tamunya kembali. Customer retention. Seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan programmer yang ini? Ya, apa hubungannya ini? Struktur ini hubungannya dengan programmer apa sih? Nah, di programmer, ini anggaplah kita belum bicara aplikasi dulu ini, programmer dulu ini. Di programmer itu harus bikin batasan-batasan. Bagian room tidak bisa masuk ke finance. Itu batasan polisinya ya, polisinya.
tidak boleh seorang finance meridikan kamar misalnya. Bagaimana buat program ini, bagaimana fungsinya, bagaimana membuat fungsi sehingga seorang finance itu tidak punya akses ke room dari sisi program, ya dari sisi program. Nah, sama halnya dengan F&B, sama halnya dengan F&B. Sales marketing tidak punya akses untuk melakukan taking order di restoran. Sales marketing hanya sebatas melayani. Nah, makanya di programmer itu harus dibuatkan fungsi. Fungsinya seperti apa? Fungsinya adalah batasan, memberikan batasan terhadap sales orang yang tidak punya hak ataupun yang punya hak. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Makanya dibutuhkan sini SOP. Semua sudah punya aturan main. Front office tidak bisa meredikan kamar. Apa itu redikan kamar? Merubah status kamar. Nah, seorang programmer akan bikin akses, akan bikin polisinya untuk membatasi gerak-geriknya seorang front office supaya tidak membuka akses menjual kamar. Endingnya kemana? Kalau front office membuka akses untuk memberikan akses kepada front office untuk mengredikan kamar, itu akan bisa terjadi cheating. Apa itu cheating? Pencurian. Pencurian seperti apa? Boleh jadi front office itu jual langsung jual kamar, kasih kunci, housekeeping tidak tahu. Uangnya masuk kantongnya, uangnya masuk kantong tapi tidak diposting ke sistem. Seperti itu, ya. Tidak posting ke sistem. Tapi kalau kita bisa batasi dengan semua program-program yang ada, katakan misalnya dari kuncinya harus ada akses masuk kunci ada di programnya, tapi itu nanti akan lebih luas nanti pembahasannya secara teknis. Baik. Nah, di sistem perhotelan itu ada namanya front office dan ada back office. Kayaknya saya gambarkan dulu untuk struktur organisasi accounting, ini kan bicara back office ini. Karena ini ada program juga nanti akan dibuat yang berhubungan dengan accounting untuk bahas tentang back office. Ini saya percepat saja. Ini struktur organisasi accounting. Ini accounting, bayangkan ini banyak sekali dia punya personel rupanya. Ini kalau masing-masing satu orang, kalau komplit semua jumlah kamarnya 300 kamar atau 100 atau 200 kamar, ini semua orang-orang harus ada. Mulai dari FC-nya, chief accountant-nya, purchasing manager-nya, terus kemudian asisten purchasing manager. Ini harus komplit ketika ini sesuai dengan jumlah ataupun volume kamar yang dimiliki. Oke, saya lanjut dulu ini penting. Di hotel itu ini bisa mengarah ke bagaimana kita menyusun suatu program. Di sini sebenarnya ada flowchart-nya. Flowchart di accounting ini seperti ini. Ini bicara pencatatan keuangannya. Tapi ini awalnya adalah jadi kasir F&B dengan kasir front office akan menyatukan pendapatannya masuk ke kasir general kasir namanya. Itulah namanya revenue hotel secara keseluruhan. Gabungkan. Kemudian ini diproses oleh net audit. Ya, net audit akan memverifikasi cocok tidak antara bukti transaksi dengan yang terposting di sistem atau antara uangnya dengan bukti transaksi. Sorry, sampai jam berapa Pak Sofyan? Izin. Ya, silakan Pak dilanjut, nanti saya infokan. Baik. Oke, lanjut aja Pak. Baik. Ya, jadi inilah flow, saya jabarkan flow-nya. Masuk ke net audit proses untuk memastikan antara bukti transaksi dengan uangnya dalam amplop itu sama. Untuk memastikan bukan uangnya ya, memastikan antara transaksi revenue-nya dengan bukti bill pendukung atas summarize yang ada di laporannya, baik itu kasir FO maupun kasir F&B. FO tadi itu front office ya, F&B adalah food and beverage. Masing-masing punya kasir. Nah, kemudian setelah di net audit, ini akan dibagi transaksi yang sifatnya tagihan akan diarahkan ke akun receivable. Ini administrasi piutang. Kemudian bagi yang cash,
akan diarahkan ke general kasir. Ya, yang tunai masukkan ke general kasir, yang piutang dimasukkan ke akun receivable. Selanjutnya, di sisi lain koordinasi antara general kasir dengan kasir ini tetap akan dijalankan untuk memastikan bahwa isi amplop itu sama dengan transaksi di sistemnya. Ini verifikasi namanya. General kasir meng-cross check dengan kasir di bawah. Kasir di bawah siapa tadi? Kasirnya adalah front office dan kasirnya F&B. Nah, di sisi lain antara akun receivable dengan general kasir juga saling koordinasi. Ini tadi. Ini harus koordinasi ini. Sorry. Ini. Akun receivable dengan general kasir harus saling koordinasi. Jikalau ada tagihan terbayar, maka disetorlah ke general kasir. Ya. Kemudian setelah proses itu dijalankan, kemudian dipostinglah ke general ledger. Ya, general kasir memposting ke general ledger, kemudian akun receivable juga memposting ke general ledger. Transaksi yang tadi. Oke, ini adalah bagian depan. Saya katakan ini ada point of sale. Ini adalah kelompok revenue. Ini makanya ini teman-teman programmer harus tahu ini untuk bisa membedakan mana yang punya akses dan mana yang tidak punya akses. Jadi kalau hanya kelompok revenue untuk pendapatan yang punya akses adalah hanya kelompok ini. Ini ada tadi di atas saya katakan ini point of sales. Point of sales-nya adalah semua komponen pendapatan. Sekarang kemudian kelompok yang kedua. Nah, yang kedua adalah kelompok expense. Kelompok expense, kelompok biaya. Mulai dari mana? Dimulai dengan purchasing, bagian pembelian. Kemudian masuk ke storekeeper, storeroom. Ya. Jadi barangnya setelah diterima oleh receiving, kemudian dimasukkan ke storeroom. Atau barangnya itu bisa langsung ke departemen. Departemen yang mana? Tadi di struktur organisasi. Departemen tadi front office, accounting. Kalau misalnya mereka pesan, ada yang langsung masuk ke departemennya, ada yang dijadikan sebagai stok di gudang, storeroom. Kemudian ini difasilitasi tadi oleh receiving. Jadi semua diterima oleh receiving dulu, kemudian distribusi. Distribusi ke store dan distribusi ke departemennya masing-masing. Kemudian semua transaksi itu dikontrol oleh cost control. Ya, semua transaksi yang tadi, baik yang di departemen maupun di storeroom, ini dikontrol oleh cost control dalam bentuk apa? Dalam bentuk namanya adalah stock of name. Stock of name. Jadi cost control turun lapangan untuk mengecek kepastian barangnya itu sesuai atau tidak dengan sistem. Nah, kemudian cost control melakukan posting ke general ledger. Kemudian juga cost control memverifikasi tagihan. Tadi ini kan misalnya dalam bentuk pembayaran bukan tunai ya, kan semuanya pembelian itu hampir semua pembelian adalah pembelian secara hutang, dihutang semua. Kalau pembelian cash itu hanya nilainya di bawah 500, di bawah 1 juta. Kalau pembelian di atas 1 juta harus lewat akun payable namanya. Ini bagian hutang. Kemudian akun payable akan koordinasi dengan general kasir untuk memastikan semua keuangannya itu cukup untuk bisa membayarkan hutang yang dimiliki oleh properti atau dimiliki oleh perusahaan. Nah, kemudian melakukan posting ke general ledger. Kemudian apa fungsinya IT? Ini tempatnya teman-teman ini di IT nanti. Ya, tidak menutup kemungkinan nanti di departemen yang lain, tapi yang paling cocok untuk awal adalah di IT. Apa itu IT? Information Technology. Itu ada di hotel, ada departemen sendiri dia di bawah accounting. Karena accounting itu dia hanya sifatnya sebagai koordinasi saja. Accounting dengan IT itu hanya melakukan koordinasi. Secara struktur sebenarnya dia tidak punya wewenang untuk mengatur secara teknis. Karena yang tahu tentang alur secara keseluruhan adalah hanya IT saja. Dari semua departemen ini koordinasi dengan IT. Ini IT. Koordinasi semua. Karena kalau kapan tidak koordinasi, ketika ada kendala, tidak akan, ketika masing-masing section ini memiliki kendala, dan kemudian tidak dibantu oleh IT yang berhubungan dengan program, maka dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini.
Ya. Nah, kemudian teman-teman, ada jenis-jenis sistem hotel yang ada saat ini. Tadi sempat disebutkan, itu ada Fidelio, Micros Fidelio, yang saya katakan tadi harganya adalah 300 juta. Nah, 300 jutaan dulu tahun 98. Itu pun dia dibantu oleh Sun Server untuk mengkonekkan antara transaksi di front office dengan transaksi F&B. Bayangkan itu tahun 98 harganya 300 juta, ternyata tidak kompatibel juga. Dia harus dibantu oleh namanya Sun Server. Nah, dengan Micros Fidelio, Micros di restoran, kemudian disandingkan Sun Server ini untuk bisa membantu mengkoneksikan antara Fidelio dengan Macros saat itu. Kebetulan saya pelaku, jadi saya bisa cerita tentang ini. Kemudian CXP dan Power Pro, ini juga saya pelaku karena saya sudah pernah pakai. Saya pakai sampai terakhir, sampai saat ini malah masih tahu itu cara-caranya CXP. Termasuk Power Pro, ini saya pernah pakai. Karena saya bergeraknya accounting, jadi saya tidak familiar lagi dengan sistem ini. Kemudian yang lain adalah Realta dengan Mega. Kalau Realta sendiri, kalau Realta saya belum pernah pakai, tapi kalau Mega saya pernah pakai di Kendari saat itu. Ini program dari Sumatera, tapi saat ini tenggelam, saya tidak tahu kenapa. Mungkin tidak, istilahnya promosinya mungkin kurang ya, sampai dia tidak naik daun saat ini. Jadi yang naik daun saat ini adalah CHP, Power Pro, Realta yang saya tahu, atau Rep Saudi, yang katakan Rep Saudi. Ya. Nanti harapannya adalah teman-teman bisa buat program yang bisa lebih bagus dari semua program yang ada ini. Ya, harapan kita seperti itu. Kemudian yang lain, ini jenis-jenis aplikasi. Saya kira teman-teman sudah pada tahu semua lah. Ya, aplikasi yang ada yang ada saat ini adalah Traveloka, Pegi-Pegi, Agoda, Tiket.com, Trivago, Airbnb dan Checkpoint. Nah, inilah program nanti yang kita harapkan untuk bisa dikombin oleh rekan-rekan untuk menyatukan antara Traveloka ataupun misalnya Pegi-Pegi dengan yang ini, bisa disandingkan dengan ini. Bagaimana bisa menyatukan dua sistem ini sehingga tamu ketika rencana buat check-in ke suatu hotel, dia tidak perlu lagi untuk harus ke hotel dulu baru tahu ini nomor kamar berapa saya. Tidak perlu lagi seperti itu. Karena kenapa? Ini sudah ada contoh sebenarnya. Bagaimana di pesawat? Ya, di pesawat pada saat mereka booking tiket sudah tahu dia kursi berapa. Tapi kuncinya itu harus ada juga perlakuan di hotel untuk memastikan bahwa kamar itu sudah ready atau belum ready. Ini nanti akan ada perlakuan. Secara general kira-kira seperti itu dulu. Tapi harapan kita adalah bagaimana teman-teman membuat suatu sistem yang bisa terkolaborasi atau terstruktur antara OTA, online travel agent yang ini tadi, bisa disatukan dengan yang ini. Sistem di hotel yang tadi itu. Sistem di hotel untuk bisa mengeluarkan laporan keuangan. Ini adalah suatu tantangan saya pikir untuk bisa bagaimana memudahkan tamu untuk bisa mengetahui posisi di mana dia, ada kamar berapa dia, kamarnya itu tersedia atau tidak, sudah siap atau belum. Jadi tamu tidak perlu lagi nanya, tapi sudah tahu posisi kamarnya dia ada di kamar sekian. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini mungkin tahapan yang saya ambil contoh adalah Traveloka. Tamu itu pada saat ada rencana mau nginep di suatu hotel, maka dia akan masuk ke halaman utama Traveloka application, kemudian lakukan login atau registrasi. Selanjutnya adalah isi halaman pencarian, pilih hotel, pilih kamar, isi data pemesan dan tamu, review pemesanan, pilih metode pembayaran, konfirmasi pembayaran, dan e-voucher hotel terbit. Nah, yang kita harapkan adalah, ini kan jenis pilih kamarnya, belum tahu dia ini baru sebatas kamar deluxe atau kamar, jadi tipenya saja yang diketahui, belum sampai kepada kamar berapa saya.
Nah, ini adalah tugasnya teman-teman untuk bisa bagaimana melingkan itu sampai dengan harganya berapa, sampai dengan berapa pajaknya, berapa misalnya lebih detailnya lagi ini saya bayar pakai apa, bisakah saya langsung transfer untuk bisa memastikan bahwa saya sudah terregistrasi, terreservasi atau tidak. Nah, ini tugasnya teman-teman nanti untuk bisa membedahi itu semua, untuk memastikan bahwa tamu itu merasa dimudahkan. Karena seperti yang dikonsepkan oleh Pak Sofian bahwa turis-turis itu saat ini kan sudah pada pintar ini. Mereka tidak mau susah. Kebanyakan tamu sekarang tidak mau susah. Sudah pasti tuh. Karena kalau kapan disusahkan dengan suatu kondisi, mungkin dia malas untuk nginap di hotel. Sementara yang kita harap ini adalah bagaimana tingkat kunjungan itu semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat kunjungan, semakin tinggi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Pergerakan tamu dari hotel satu ke hotel yang lain, maka itu akan menghasilkan potensi pendapatan. Yang diuntungkan siapa saja? Yang diuntungkan sudah pasti semua sisi akan diuntungkan. Sudah pasti akan diuntungkan semua. Mulai dari pemerintah, kemudian pihak manajemen, kemudian juga karyawan, sampai dengan pemilik hotel, sampai dengan IT programmer juga diuntungkan karena semakin banyak hotel yang terbangun, sehingga potensi untuk jualan program, potensi untuk mengeluarkan kemampuannya di hotel tersebut semakin terbuka. Ya, kira-kira gambaran secara keseluruhan adalah seperti itu. Saya kira demikian untuk sementara waktu. Terima kasih Pak Sofyan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Nalisu atas pemaparannya yang luar biasa pada siang ini terkait dengan hospitality management. Jadi bisa tadi kita melihat bahwa bagaimana beliau menjelaskan tentang secara detail bagaimana sih operasional tentang dunia hospitality itu, flowchart-nya seperti apa di back office-nya, transaksinya, mulai dari front office sampai ke back office, sampai mendetail ke layanan finance-nya. Jadi beliau sangat gamblang tadi memberikan pemaparan terkait dengan alur bisnis mulai dari front office sampai ke belakangnya. Jadi itulah sekilas tentang bagaimana memanage sebuah bisnis hotel atau hospitality industry. Selanjutnya dari pemaparan tadi terkait dengan IT itu sangat menarik karena kebetulan ada mahasiswa yang tergabung di program Kedereka ini memang kebanyakan dari kalau tidak salah Fakultas Informatika, jadi memang sangat erat korelasinya, sangat erat kaitannya. Jadi kami berharap apa tadi yang menjadi penjelasan dari Pak Lahalisu itu ada dari mahasiswa bisa menangkap peluang bisnis baru yang menjadi kendala mungkin yang disampaikan tadi, misalnya antara POS hotel dengan aplikasi pihak ketiga seperti Traveloka itu masih ada yang terputus. Terus yang kedua, aplikasi POS yang ada di pasar sekarang itu sangat mahal dan sangat membebani pengusaha. Nah, ini salah satu target kami menjelaskan ini bahwa kami mengajak anak-anak adik-adik mahasiswa yang bergerak di bidang IT ini untuk menciptakan sebuah program baru yang istilahnya ramah ke investor seperti itu. Itu kesimpulan sementara saya. Jadi sesi selanjutnya adalah kita buka sesi tanya jawab Pak Ali. Jadi mungkin dari adik mahasiswa untuk sesi pertama ini silakan. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Untuk sesi pertama kita batasi sampai 3 dulu. Silakan, langsung aja kalau ada yang mau bertanya terkait dengan operasi hotel atau terkait dengan manajemennya tadi perhotelan yang sempat dijelaskan oleh Pak Lahalisu. Ada yang mau bertanya di sesi pertama ini? Saya Pak.
Oke, silakan. Silakan. Mau tanya Pak, itu apa itu maksudnya hospitality Pak? Ya, silakan Pak Ali, langsung aja Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih Ade Arya Nugraha. Ya, apa itu hospitality? Hospitality itu seperti yang saya gambarkan tadi bahwa adalah industri layanan. Ya, hospitality industry. Kalau lebih mengarah ke sana adalah hospitality industry. Adalah industri layanan. Apa-apa saja yang tergabung di dalamnya, salah satunya masuk adalah hotel, kemudian penerbangan, bank, kemudian travel agent, dan seterusnya. Intinya adalah industri untuk melayani, ya, industri yang melayani, seperti itu. Jadi kalau kita melayani teman-teman kita, berarti kita hospitality juga, hospitality melayani intinya, ya. Kira-kira seperti itu sementara Pak Sofyan. Oke, baik. Makasih Pak Ali. Jadi itu Arya Nugraha penjelasannya bahwa hospitality itu industri pelayanan. Nah, salah satu urunannya itu memang perhotelan. Ya, jadi kebetulan lebih spesifik terkait dengan hospitality yang dibahas hari ini terkait dengan perhotelan. Gimana, Arya? Ada lanjutan pertanyaannya? Terima kasih Pak. Oke, jelas ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Yang kedua. Saya Pak. Ya, silakan Sultan. Ya baik, baik langsung saja ke pertanyaannya. Kan Bapak tadi sudah menjelaskan untuk sebuah peluang untuk menciptakan sebuah sistem di mana mengembangkan sebuah aplikasi OTA yang langsung terhubung ke sistem dari hotel itu sendiri. Pertanyaan saya itu apa masalah yang terjadi sehingga sampai saat ini belum ada aplikasi serupa yang diciptakan? Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat bagus ini Pak Ali. Jadi ini yang pertanyaan tajam yang kami tunggu supaya ada feedback juga dari industri. Ya, silakan langsung aja Pak Ali. Baik, terima kasih Sultan. Luar biasa pertanyaannya ya. Apa kendalanya ini sampai saat ini belum ada orang yang bisa menyatukan antara dua sistem mulai dari OTA dengan sistem hotel. Ya. Yang pertama boleh jadi mereka belum melihat peluang itu. Belum kepikiran mereka ke sana. Padahal ini sebenarnya peluangnya besar, bagus sekali. Ya. Kalau dia bisa satukan dua sisi ini, itu nilainya sangat luar biasa. Untuk gambaran sebenarnya, kalau saat ini belum ada yang terjadi, tapi gambarannya adalah VHP sekarang sudah sedikit mau coba mulai masuk ke ranah sana. Ya, saya tadi dapat gambaran dari teman habis ngobrol dengan teman-teman di situ. Rupanya VHP nanti akan kembangkan ke arah sana, mengarah kepada bagaimana menyatukan antara VHP-nya saat ini dia di khusus untuk di perhotelan, di aplikasi ke back office, dia akan kembangkan ke sistem OTA-nya. Artinya maksud saya, sebelum itu VHP lebih dulu memunculkan atau mengeluarkan produknya, ya kesempatan buat kita untuk membuat program yang kita maksud ini. Belum ada yang lirik itu Pak Sultan Georgi. Belum ada yang lirik. Apa kendalanya? Kita juga belum tahu apa ini masalahnya. Karena kita bukan orang programmer. Kita pemakai. Saat ini adalah pemakai. Jadi sebagai pemakai ini melihat ada potensi gitu. Sebagai pemakai ini ada potensi yang bisa dimaksimalkan sebenarnya. Tapi harus ada kerjasama dari tim IOI Management. Kami tidak mampu berbuat seperti itu. Maka akhirnya kami menggandeng kementerian, kemudian kerjasama dengan salah satunya Unsulbar. Seperti itu kira-kira. Ya, cukup sekian Pak Sofyan. Silakan Pak. Oke, makasih Pak Lahalisi. Jadi saya tambahkan sedikit, Sultan Georgi. Jadi memang yang jadi poin menarik tadi itu menyatukan tadi ini antara pihak pengembang
aplikasi seperti Traveloka, KPOS itu tidak segampang yang kita bayangkan. Tetapi bukan tidak mustahil. Sudah ada saat ini yang melakukan itu salah satu brand internasional juga. Jadi konsepnya itu membangun satu sistem yang terkorelasi dengan sistem yang tadi itu. Jadi misalnya ada yang mau mereservasi kamar, pada saat dia mereservasi kamar itu sudah langsung punya nomor kamar sekaligus kismat sudah ada di tangan. Jadi pada saat datang ke hotel tinggal nempelin HP-nya. Jadi itu sudah ada teknologinya. Makanya saya bilang tadi sempat saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan tadi itu terkait flowchart alur transaksi di back office, front office sampai ke back office. Mudah-mudahan ada mahasiswa bisa sedikit menangkap peluang bisnis yang bisa ada di flowchart itu bisa saja muncul ide bagaimana menjembatani kebuntuan di dunia bisnis ini dengan kebutuhan konsumen yang lebih besar terkait dengan teknologi. Seperti itu mungkin, Sultan. Ada tambahan mungkin pertanyaannya atau bagaimana? Cukup, Pak. Oke, poinnya ditangkap ya. Iya, Pak. Oke, baik. Makasih, Sultan, pertanyaannya. Pertanyaan sangat menarik. Ada lagi mungkin tambahan pertanyaan dari mahasiswa yang lain? Saya, Pak. Oke, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja ke pertanyaannya. Seperti yang Bapak paparkan tadi mengenai pemanfaatan teknologi informasi di bidang perhotelan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ialah seberapa besar kontribusi teknologi informasi dalam meningkatkan nilai jual hotel itu sendiri? Ya, makasih Haslan. Pertanyaannya juga bagus ini. Wah, ternyata bagus semua pertanyaan ini Pak Ali. Silakan langsung aja Pak Ali. Luar biasa. Terima kasih Haslan. Terima kasih Pak Sofyan. Luar biasa pertanyaannya ini. Seberapa besar potensi yang akan dihasilkan oleh hotel ketika menggunakan teknologi informasi atau IT yang akan kita bentuk ini? Kita tahu bahwa hotel itu kan tidak bisa jalan sendiri, tidak bisa jalan tanpa ada sistem. Itu mustahil. Anggaplah misalnya dulu hotel-hotel yang kecil, yang mungkin hanya 10 atau 20 kamar, itu masih mudah. Itu pun juga sebenarnya bermasalahnya adalah bisa jadi di cheating. Cheating itu penipuan ya. Ada yang memanfaatkan transaksinya, tidak masuk di perusahaan, tapi masuk di kantong sendiri. Hal-hal inilah nanti akan dijadikan teknologi informasi itu arahnya akan ke sana. Bagaimana meminimalisir tindakan yang mungkin terjadi dari sisi cheating. Ya, dengan adanya teknologi, cheating itu akan semakin minim. Seberapa besar potensinya hotel itu akan diuntungkan dengan adanya teknologi informasi? Saya bisa katakan 100%. Ya. 100% potensinya. Karena dengan adanya sistem bisa memproteksi dirinya, bisa memproteksi perusahaannya, sehingga bisa memproteksi profitnya tentunya, memproteksi revenue-nya, memproteksi juga expenses-nya, sehingga profit juga bisa meningkat. Artinya saya katakan 100% bisa punya potensi untuk memproteksi perusahaan. Kira-kira begitu, Pak. Oke, makasih Pak Lalu. Saya tambahkan sedikit bahwa saya lengkapi tadi itu bahwa sejauh mana keuntungannya terkait dengan IT tadi dengan bidang perhotelan itu sangat berguna sekali, karena di samping biaya bisa dikurangi, yang tadinya mungkin di konvensionalnya itu memakai 3 staf, itu bisa dipakai hanya 1 staf karena memakai sistem informasi teknologi yang terkait. Terus yang kedua, margin keuntungan juga pasti itu jauh lebih meningkat karena kurangnya tadi SDM yang kita pakai. Kita hanya memakai sistem operasional yang POS yang sudah ada. Kemudian mengurangi cheating tadi yang diinfokan, mengurangi kekurangan yang bisa terjadi karena semua terbukukan secara otomatis. Jadi pihak owner juga atau pihak pemilik usaha bisa tenang di rumahnya, tidak terlalu khawatir dengan usahanya yang dia bangun sendiri.
Nah, saya tambahkan juga bahwa ke depan memang era 4.0 ini, yang era industri ini, pasti ujungnya nanti kan kita ke 5.0 itu yang society, yang ujungnya nanti semua aktivitas kegiatan masyarakat akan diterjemahkan lewat digital semua. Jadi suka tidak suka harus siap dari sekarang semua aktivitas, apalagi kalau bicara terkait dengan bisnis yang ada, khususnya perhotelan. Nah, tadi saya gambarkan bahwa salah satu brand internasional sekarang itu sudah memakai sistem yang sangat memudahkan konsumennya. Jadi lewat di rumahnya dia sudah mengetahui kamar berapa yang akan saya pakai, kemudian bisa melihat view kamarnya, bisa melihat fasilitas kamarnya, kemudian bisa bertransaksi langsung membayar, kemudian smart key-nya sudah ada di HP. Jadi datang ke hotel tinggal melapor saja dalam konteks izin saya mau masuk ke kamar saya, jadi tidak ada lagi registrasi dan semacamnya. Nah, itu salah satu kemudahan yang bisa didapatkan oleh baik konsumen ataupun pihak hotelnya sendiri atau pihak manajemen dan ownernya dengan terintegrasinya POS yang ada di perhotelan. Seperti itu, Haslan, tambahannya. Ya, makasih Pak atas jawaban yang diberikan. Oke. Ya, lanjut aja kalau ada, lanjut aja. Seperti yang Bapak paparkan tadi mengenai banyaknya manfaat yang bisa didapatkan dari penggunaan teknologi informasi, apakah ada dampak negatif yang bisa dirasakan oleh pengelola perhotelan itu sendiri mengenai pemanfaatan teknologi informasi itu sendiri? Ya, oke, makasih. Pak Ali, silakan. Lanjut aja, Pak. Silakan. Baik, makasih Haslan. Apa yang menjadi dampak negatif ketika pakai teknologi untuk perusahaan? Kalau dalam kalkulasi saya, paling dampak negatifnya itu uangnya. Ya, yang saat ini ya. Yang saat ini adalah uangnya, karena dia harus bayar mahal kan gitu ya saat ini. Makanya yang kita harapkan ketika nanti adik-adik nanti bikin program yang bisa lebih memudahkan perusahaan, memudahkan manajemen, itu akan menjadi daya tarik sendiri buat perusahaan untuk menggunakan aplikasi kita. Ya, karena nilainya pasti kita tidak terlalu mahal atau boleh jadi kita cenderung lebih murah tapi paket dalam program manajemen. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi kalau dampak negatifnya harusnya tidak ada kalau menurut saya, karena hanya harganya saja yang bisa membuat dampak jadi negatif. Ya, seperti itu Pak. Atau mungkin ada tambahan lagi Pak Sofian, silakan ya, Pak. Baik, makasih jawabannya Pak Lahlisu. Jadi Pak Aslan tadi pertanyaannya bagus. Apa sih dampak negatifnya terkait dengan pengaplikasian IT? Itu tadi jawabannya bahwa dari segi cost, betul sekali tadi yang disampaikan bahwa seorang owner itu harus berinvest sampai ratusan juta untuk pengadaan sebuah aplikasi di hotelnya, terutama point of sales-nya tadi. Mulai dari front office sampai ke belakang. Jadi itu sampai ratusan juta, bisa sampai 300-an juta kalau kamarnya. Jadi harganya juga itu tergantung dari jumlah kamarnya. Terus belum lagi terkait dengan annual fee-nya yang setiap tahunnya harus dibayar 20 sampai 30 juta. Jadi kalau dikatakan apa negatifnya, ya tadi penjelasan Pak Ali lebih kepada cost yang dikeluarkan oleh pihak hotel. Nah, dengan sharing session ini, kami sebenarnya mau mengajak adik-adik mahasiswa yang lagi menggeluti dunia IT, ayo dong bangkit untuk kembangkan produk lokal yang sifatnya ramah value ke investor. Jadi kalau misalnya ada karena yang jadi beban di pengusaha itu memang salah satunya itu POS-nya yang ada. Karena kalau memakai sistem manual itu sangat tidak nyaman dalam hal operasional. Terus yang kedua, dampak secara cheating tadi yang dibahasakan oleh Pak Lalis itu sangat besar potensinya, ya.
Jadi pihak pengusaha juga akan tidak tenang tidur kalau usahanya tidak mendapatkan laporan secara akurat dan akuntabel. Nah, itu hanya bisa didapatkan kalau ada sistem yang jalan. Jadi ya itu tadi jawabannya Pak Aslan. Oke, cukup ya Pak Aslan. Saya masuk ke sesi kedua, Pak Ali. Siapa tahu ada lagi yang mau ditambahkan atau ada mau bertanya lagi terkait dengan materi hari ini. Jadi memang sengaja saya menggiring hospitality management ini terkait dengan korelasinya dengan IT, supaya adik-adik mahasiswa bisa menangkap, oh ini peluangnya kita mau bisa masuk untuk menciptakan sebuah aplikasi baru yang terkait dengan operasional di perhotelan misalnya, atau di hospitality industry ini. Oke, silakan. Jadi mungkin Pak Ali sambil menunggu penanya dari adik-adik mahasiswa, menurut Pak Lali itu sendiri gimana potensinya nih Pak di Sulbar sendiri terkait dengan, kalau tadi dilihat pemaparannya sangat. Bertanya Pak. Ya, silakan. Siapa? Sukriyadi Pak. Ya, oke. Sukriyadi ya. Oke, silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan dan materi yang telah dipaparkan. Jadi dengan pemaparan yang sangat luar biasa tadi yang disampaikan oleh Pak Hali Lisu, itu sangat menarik, di mana pada pemaparan tadi kita diajarkan untuk membangun sebuah bisnis perhotelan, baik itu sistemnya ataupun nilainya. Jadi di sini saya akan bertanya, sebelum membangun bisnis itu tentunya kepercayaan yang perlu dibangun pertama Pak. Karena kemarin pengalaman pas pengambilan data di perhotelan itu membangun kepercayaan terhadap yang memiliki hotel itu susah Pak. Dia bertanya, misal kami menawarkan aplikasi yang kayak kemarin Smart Tourism. Nah dia feedbacknya apa untungnya bagi saya. Jadi ini seperti apa, komunikasi seperti apa yang harus kami lakukan supaya kami mendapat kepercayaan dari pihak hotel tersebut. Oke, makasih Pak. Oke. Silakan langsung aja Pak Lahalis. Baik, terima kasih Sukriyadi. Apa yang harus kami lakukan ketika berinteraksi dengan pihak pengusaha hotel untuk bisa bersinergi dalam hal pembuatan program? Ya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah Ade harus kuasai product knowledge. Ya. Harus kuasai dulu secara keseluruhan apa yang akan kita buat. Product knowledge-nya itu harus diperkuat. Kemudian selanjutnya setelah dikuasai product knowledge, kemudian ceritakan segala keuntungan yang akan customer atau pengusaha dapatkan ketika menggunakan produk kita. Karena semua pengusaha ketika merasa diuntungkan dengan suatu produk atau suatu anggaplah programmer seperti itu, kalau menguntungkan buat mereka, sudah pasti mereka akan ambil. Ya, jadi arahnya itu adalah bagaimana kita menggiring seorang pengusaha untuk memastikan bahwa dia itu untung ketika menggunakan produk kita. Ya, bagaimana kalau misalnya setelah saya jelaskan panjang lebar dan saya sudah kuasai semua produk knowledge saya, sudah kuasai semuanya A sampai Z. Dan ketika saya tawarkan juga masih belum bisa, berarti belum rezeki. Belum rezeki. Tapi pada intinya adalah jangan putus asa dengan konsep itu. Dan bukan hanya dia, bukan hanya perusahaan dia untuk bisa memberikan akses ke tempat yang bisa kita ke hotel yang berbeda. Atau bisa kita ulangi lagi dengan hal yang sama, atau misalnya datangkan dengan teman yang lebih, anggaplah misalnya datang dengan dosennya untuk lebih meyakinkan, atau datanglah dengan misalnya
semua cara itu kita maksimalkan untuk memastikan bahwa dia mau join dengan kita. Tapi kembali saya akan katakan bahwa sebenarnya kalau ini yang saya pernah sampaikan sebelumnya ya, bagaimana kalau misalnya hanya sebatas ambil data dulu, ambil data di internet untuk bisa masukkan perusahaannya untuk sementara ya, kan kita belum konekan seperti yang jabarkan minggu lalu kalau saya tidak salah. Kita mengambil dari internet dulu datanya, kemudian kita masukkan hotelnya. Namun ketika mereka mau akses ke dalam program itu harus membutuhkan password. Seperti itu kemarin yang saya ingat. Jadi itu adalah salah satu langkah. Ketika sudah buntu, pakailah internet saja dulu sementara. Untuk bisa akses ke dalam, mereka tidak bisa akses karena aksesnya dibatasi oleh kita. Ya, seperti itu kira-kira poinnya Pak Sofyan. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, saya kira paham ya. Ya. Sukriyadi paham ya tadi penjelasannya Pak. Ini Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, saya tambahkan sedikit bahwa di dunia bisnis itu, Sukriyadi, dikenal istilah pitching. Ya, kalau dalam orang sales dan marketing itu pasti paham. Jadi pitching itu suatu ilmu komunikasi singkat untuk meyakinkan customer membeli produk kita. Itu ilmu dasarnya sebenarnya. Jadi sebelum kita membawa konsep ke consumer kita, ini ada produk. Betul tadi Pak Lahalis bilang, kuasai dulu apa yang kita mau jual. Jangan sampai ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab pada saat kita dibalikin misalnya. Jadi itu satu, kuasai dulu apa yang kita mau jual. Nah, sangat penting tadi yang saya maksudkan ada pitching itu karena kita hanya butuh waktu 5-10 menit untuk meyakinkan calon konsumen yang akan kita tawarkan itu. Kalau gagal di 5 menit pertama, itu pasti kita kelihatan, bisa kita lihat muka atau gestur lawan bicara kita. Itu tekniknya ya. Sekadar masukkan saja bahwa untuk menawarkan barang memang itu setidaknya memang harus paham terkait dengan pitching tadi. Nah, soal teknis terkait dengan product knowledge tadi itu, ini momennya tadi kita melihat sama-sama pemaparan dari Pak Lahalisu bagaimana gambaran manajemen di sebuah industri hospitality itu mulai dari front office sampai ke belakang, flowchart-nya, dan terjadi ada sedikit masalah dalam konteks aplikasi yang terputus. Nah, itu salah satu peluang bisnis yang bisa ditangkap oleh adik-adik mahasiswa. Itu kami ajak bahwa ayo, ini ada peluang besar, ciptakan sebuah kreasi baru di situ, dan itu bisa jadi modal ke depannya untuk adik-adik mahasiswa. Tanpa pun membangun hotel, ya saya yakin kalau adik punya konsep yang bagus dalam menjembatani kebuntuan antara konsumen dengan pihak industri hospitality ini, itu pasti jauh lebih dibutuhkan ya, karena itu tadi yang saya infokan bahwa era 5.0 tadi ini, 5.0 ini, society itu nantinya semua aktivitas sudah terdigitalisasi, Pak, digital semuanya, jadi tidak bisa lagi dihindari seperti itu ya. Nah, itu tadi terkait dengan teknisnya, harus ada kronologisnya itu, terus analisa apa yang menjadi kebuntuan di bisnis. Setelah menganalisa, beri solusi. Ya, beri solusi, itulah ide bisnisnya yang akan jadi modal awal. Ya, itu sekedar gambaran saja untuk adik-adik mahasiswa. Jadi tidak hanya membuat kemudian menawarkan, tidak bisa, harus kita analisa dulu, makanya tadi digambarkan Pak Lahalis terkait dengan flowchart-nya. Jadi gambaran secara internal operasional itu bisa kita tangkap, oh di sini ada masalah di operasional, bisa membuat kebuntuan antara departemen ini. Alangkah mungkin bagusnya kalau disinkronkan seperti itu. Jadi memberi solusi terhadap produk yang ingin kita tawarkan. Seperti itu ya, tambahan saya Pak Lahalis. Ya, oke. Ada lagi mungkin tambahan? Saya menunggu sekitar 2 lah penanya lagi sebelum kita bertanya Pak, masih bisa? Oke, silakan Heri. Oke Pak.
Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang dipresentasikan hari ini itu kan materi manajemen apa itu namanya? Manajemen hospital, hospitality, yang membahas tentang pelayanan keempat. Ya. Ya, dan kebetulan sekali kami juga dalam program KDRK ini kan sedang ada apa itu namanya, pembuatan aplikasi Smart Tourism. Jadi di sini saya minta sedikit saran, kira-kira apa saja layanan yang bagus yang harus ada dalam aplikasi Smart Tourism tersebut, agar aplikasi ini nantinya bisa dikatakanlah mempunyai layanan yang bagus, sehingga konsumen itu merasa nyaman dengan adanya layanan tersebut. Kira-kira layanan apa saja yang bagus untuk dalam aplikasi tersebut? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak Lahli, silakan. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya. Ini bicara tentang apa yang harus dimunculkan supaya punya nilai dalam aplikasi kami. Dalam aplikasi yang akan dibuat oleh Smart Tourism, akan dibuat oleh mahasiswa. Yang pertama pasti fungsinya yang tadi yang kita paparkan, antara bagaimana menyatukan dua sisi. Ya, fungsinya itu benar-benar terkolaborasi dan matching lah dua-duanya dan bisa berfungsi maksimal. Jadi segala kebutuhan tamu sudah ada di dalamnya, sudah ada dalam satu aplikasi yang menyatukan dua aplikasi yang tadi. Kalau ini sudah masuk di dalamnya, sudah ada di satu aplikasi yang akan kita buat, insya Allah ini akan menarik buat customer dan menarik buat perusahaan. Yang kedua tentunya ini arahnya adalah bagaimana kita membuat fitur-fitur yang eye-catching, ya, eye-catching yang bagus dilihat, mudah untuk dibaca, kemudian bagus, presentasinya bagus dan menarik untuk untuk ditindaklanjuti, menarik untuk dijalankan, ya. Jadi maksud saya, selain dari isi antara menyatukan dua sistem, kemudian yang kedua adalah membuat fitur yang menarik dalam aplikasi kita, itu akan menjadi daya beli dari aplikasi yang akan kita keluarkan nantinya, dari Smart Tourism yang kita harapkan bernilai tinggi di mata masyarakat. Kira-kira seperti itu dulu sementara Pak Heri. Ya, silakan. Heri, ada mungkin tambahan? Ayo, kembangkan pertanyaannya deh. Kayaknya sudah ada ini Pak, mungkin ada ide baru lagi dari Heri mungkin yang mau disampaikan terkait dengan program yang sementara berjalan itu. Jadi terkait dengan Smart Tourism memang itu Pak, itu memang yang lagi program bersama di Matching Fund ini. Ya. Jadi banyak program dalam aplikasi tersebut bisa ditambahkan Pak. Silakan. Bagaimana kalau dalam aplikasi Smart Tourism yang kita sedang buat ini Pak, kita tambahkan itu layanan berupa BIM Pak, atau Building Informasi Modeling Pak, yang dimana dalam aplikasi tersebut apabila kita mengklik atau melihatlah sebuah hotel itu, secara otomatis hotel itu akan menampilkan gambaran visual dari hotel tersebut yang dengan memanfaatkan teknologi BIM yang saat ini sedang digunakan dalam dunia pembangunan Pak. Contoh aplikasinya itu semacam AutoCAD, Blender, dan lain-lain Pak. Mungkin bisa Pak ditambahkan layanan seperti itu. Iya, luar biasa idenya ini Heri. Bagus ini. Iya, bagus sekali. Jadi tadi Pak Lahli sempat sampaikan bahwa bikin aplikasi atau POS yang dibutuhkan oleh pihak industri hospitality ini, pertama itu eye-catching, jadi menarik tampilannya. Kemudian simple, kurang bugs-nya, kurang error-nya dan semacamnya, itu salah satu contoh secara umum ya, secara umum. Nah, tadi tambahannya dari itu ditambahkan lagi BIM-nya. Jadi pada saat
consumer mau melihat atau check-in di sebuah hotel, dia bisa melihat secara visual. Itu menarik sekali, dan secara teknologi kan itu tidak ada yang tidak mungkin kalau secara teknologi. Kalau teknologinya sudah ada, itu pasti bisa, dan sangat bagus. Sekali lagi, kalau ingin memberikan sesuatu layanan berbeda dari versi IT-nya, harus bikin sesuatu yang lain daripada yang lain yang sudah ada di pasar saat ini. Harus kita bisa baca kebuntuan apa yang lagi ada di dunia industri ini misalnya. Tadi digambarkan kalau di pesawat saja, pada saat kita booking seat, kita sudah tahu nomor kursinya, kita sudah dapat pada saat payment. Kenapa tidak kalau di hotel? Nah itu karena kenapa tidak bisa? Karena memang ada gap di situ, ada yang terpisah, ada pemain besar di sini yang tidak mau mensinkronkan. Nah, saya ajak adik-adik mahasiswa untuk memutus kebuntuan itu dengan aplikasi yang mungkin bahasakanlah smart tourism. Jadi ada yang menjembatani antara pihak owner dengan pihak customer yang akan masuk. Apalagi dengan tampilan yang tadi digambarkan bahwa bisa tervisualisasi bangunannya lewat aplikasi, itu menarik sekali. Jadi kita masuk ke Sulbar itu sudah kelihatan hotel-hotel yang akan bisa kita masuki. Jadi kita lewat di jalan di jalan menuju ke Majene misalnya, sudah lewat aplikasi itu sudah muncul gedungnya plus dengan contoh kamarnya. Jadi kita masuk langsung check-in. Kita check-in juga, kita sudah melihat, oh kamarnya seperti ini. Kita masuk reservasi, langsung terkunci kamarnya. Oh kamar 01 misalnya. Kita mengedit sendiri nama kita, registrasi langsung. Terus jadi datang ke hotel, kita tinggal memperlihatkan saya sudah registrasi. Jadi pihak reception itu bisa bayangkan berapa yang terkat di situ di hotel kalau ini jalan. Hanya butuh satu staf saja itu sudah bisa melayani semuanya. Kalau konvensionalnya saat ini itu bisa sampai 4 orang di front office. Ada yang bagian reservasi, ada bagian kasir, ada front office, ada kartusinya, ada bagian pembuka pintu. Nah kalau ini jadi aplikasi bisa bayangkan pemotongan kos yang ada. Yaitu sekadar gambaran bayangan kami di industri. Kalau itu kebuntuan bisa diberikan solusi, wow luar biasa. Seperti itu ya Pak Alia. Kalau ada tambahan silakan Pak. Ya, saya kira betul sekali. Terima kasih Pak Sofyan. Betul sekali apa yang disampaikan juga Pak Heri tadi, akan membuat semacam program atau BIM tadi ya, untuk bisa mengeluarkan visual yang kayak sepertinya nyata gitu. Ya, seperti nyata. Itu sebenarnya bagian dari nilai plus yang kita akan miliki nantinya. Tapi intinya begini, silakan dipikirkan semaksimal mungkin. Bagaimana memudahkan customer sehingga mereka itu tidak perlu susah lagi. Kamu itu apa yang dia perlukan semuanya ada. Bagaimana untuk mendapatkan itu? Itu biasanya harus merenung dulu, istirahat dulu lah, pikir-pikir dulu, kemana, ke kebun kah, atau misalnya kemana, lihat sesuatu, atau misalnya jalan ke hotel, atau misalnya bisa lihat pesawat atau apa, bisa kita lihat kebutuhan mereka itu apa saja, kebutuhan tamu itu apa saja untuk bisa memudahkan mereka. Termasuk misalnya saya kaitkan dengan yang tadi, untuk menghasilkan visual atau gambar visual, mungkin tinggal dimodifikasi apa yang ada di gambar Traveloka atau di online travel yang lain, itu semuanya gambarnya ada, karena nilai promosi mereka itu ada di sana semua. Fotonya, termasuk misalnya logonya, dan apa itu bisa divisualkan semuanya. Apalagi kalau misalnya seakan-akan terjadi. Kalau bukan hanya sebatas gambar, tapi tiga dimensikan sehingga kelihatan lebih nyata. Itu mungkin pasti akan lebih menarik. Jadi ada dua sisi di sini. Yang pertama adalah kita bikin, kan poinnya tadi smart tourism ya. Tourism yang smart, yang pintar. Mereka sudah tahu semua apa yang harus dilakukan. Jadi semua kebutuhan mereka penuhi. Kalau semua kebutuhan mereka kita penuhi, sudah pasti kita akan jadi pilihan. Yang kedua, gambarnya menarik, fitur-fiturnya sangat menarik. Itu juga pasti akan jadi pilihan buat customer terhadap produk yang kita akan keluarkan. Kira-kira begitu sementara. Ya, baik. Terima kasih.
pemaparannya dan jawaban yang diberikan oleh Pak Ali tadi, karena waktu yang kita memang siapkan untuk sesi ini hanya 1,5 jam, jadi ini saya lihat sudah lewat. Saya harus komitmen sebagai pemandu acara. Saya yakin masih banyak mungkin pertanyaan ada dari mahasiswa yang terkait dengan sesi hari ini. Nggak ada masalah. Kita masih ada nanti sesi berikutnya, sesi kedua, sesi ketiga, namun materi mungkin yang berbeda. Tapi kalaupun misalnya masih ada pertanyaan yang terkait dengan ini, nggak apa-apa diungkit lagi, nggak apa-apa disampaikan aja nanti di sesi berikutnya. Jadi sebelum saya closing Pak, silakan Pak Ali mungkin bisa buat kesimpulan untuk pemaparan materi hari ini untuk ada di mahasiswa kita. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya cintai, ya, peluang bisnis yang terkait dengan smart tourism sangat terbuka saat ini. Karena kita bisa lihat dari potensi atau berapa jumlah hotel yang ada, anggaplah misalnya di Sulawesi Selatan saja itu ada 747 unit hotel. Itu salah satu pasar kita. Belum lagi di Sulawesi Barat yang saya gambarkan tadi ada sekitar 6 hotel, itu baru sebahagian kecil dari potensi yang akan ada hotel berikutnya, karena daerah itu pasti akan berkembang terus. Artinya potensinya adalah akan semakin terbuka di kemudian hari, khusus untuk Sulawesi Barat. Ya, tapi kita tidak bicara hanya Sulawesi Barat, kita akan bicara tentang skala nasional. Justru kalau bisa mengarah kepada bagaimana kita mengalahkan VHP, bagaimana kita mengalahkan Vidilio, bagaimana kita mengalahkan PowerPo dan seterusnya. Bagaimana untuk bisa mengalahkan mereka? Yang paling nomor satu adalah kita punya nilai plus yang lebih dibanding dengan mereka. Itu poinnya. Kita harus punya nilai plus dibanding sistem yang mereka miliki. Apa nilai plusnya? Ini dia, smart tourism. Tourism menghadapi turis yang smart dengan memaksimalkan semua kebutuhan mereka ada dalam sistem kita, sehingga mereka dimudahkan dan segala macam. Jadi potensi ini adalah peluang yang sangat terbuka, peluang yang sangat bagus buat rekan-rekan mahasiswa dan buat kita semuanya, sehingga marilah kita sambut. Ya, mari kita sambut yang dikatakan Pak Sofyan adalah 5.0 di depan mata sudah akan terjadi. Ini kita tidak bisa menghindar dari zaman itu. Kita tidak bisa menghindar dari itu. Tapi mari kita masuk dalam zaman itu dengan memaksimalkan segala potensi, dan kawan-kawan, teman-teman mahasiswa sangat punya potensi dengan yang ada di 5.0 ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi kesimpulan yang diberikan oleh pemateri kita pada siang ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau sangat memberi manfaat, pengetahuan, ataupun setidaknya memberi ide baru terkait dengan apa yang akan kita rencanakan ke depannya terkait dengan bisnis digital atau semacamnya. Untuk sesi terakhir, izinkan saya atas nama host dan pemandu acara di sharing session pertama ini mengucapkan terima kasih pertama kepada Bapak Lahalisu, ST MSI, selaku pemateri pada hari ini dari tim YOI. Makasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama Pak. Ya, yang kedua juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Megasari, Eskom atau NPD ya kalau tidak salah. Ya, terima kasih banyak Ibu sudah membuka tadi acaranya. Iya Pak, sama-sama Pak. Ya, terima kasih juga pengantarnya yang sangat menyentuh ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, dan rekan-rekan dosen mungkin dan sivitas dari Universitas Sulawesi Barat mungkin yang ikut juga bergabung pada hari ini. Terima kasih sudah join. Ada dari mahasiswa semuanya yang tergabung dalam program KDRK. Terima kasih sudah bergabung di sesi pertama ini. Jadi karena keterbatasan waktu, izinkan saya juga memohon maaf bila mana dalam sesi ini terdapat kesalahan, kekeliruan, penjelasan, pemaparan dari pemateri ataupun dari saya sendiri. Kami hanya manusia biasa yang berniat untuk berbagi dengan adik-adik mahasiswa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan
Sampai jumpa di sesi berikutnya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin live, Pak. Siap.